Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kolibaksiolis pada ayam boiler untuk memenuhi tugas atau kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur yang diempuh oleh dosen Profesor Dr. Hewan Inengah Gerta Besung, MSI. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wiradharma dengan NIM 24095111166 dari kelas D. Baik, selanjutnya Kolibaksiolis merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli yang dapat menginfeksikan ayam terutama pada fase pertumbuhan. Kolibaksiolis dapat menyebar dengan cepat di antara populasi ayam, terutama dalam kondisi lingkungan yang tidak bersih atau padat. Penyakit ini seringkali terjadi akibat faktor stres seperti perubahan lingkungan, kekurangan nutrisi, atau lainnya. Gejala yang muncul seperti diare, dehidrasi dapat mengakibatkan penurunan kesehatan secara drastis dan berpotensi fatal jika tidak ditangani dengan segera. Penyakit ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan penurunan produksi daging dan telur, serta meningkatkan biaya perawatan kesehatan hewan. Ada morfologi dan sifat belakang E. coli. E. coli adalah bakteri berbentuk batang, gram negatif, anaerob fakultatif. Suhu optimumnya itu di 37 derajat Celcius. Tidak membentuk spora, motil dengan flagela, peritrikus, memfermentasikan laktosa, media pencetak yang paling ideal untuk menentukan perkembangbiakan koloni. E. coli adalah media eosin, methylene blue agar atau media EMBA. Koloni E. coli pada media EMBA tumbuh membentuk koloni bulat diameter 1-3 meter, 1-3 mm, tepi rata, berwarna hijau metalik. Selanjutnya, di sebuah peternakan ayam boiler di daerah Tabanan ditemukan masalah kesehatan yang serius ketika sejumlah ayam berumur sekitar 10 hari menunjukkan gejala seperti diare, dehidrasi, dan penurunan berat badan. Gejala ini dapat mengarah pada kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdeteksi bahwa beberapa ayam tersebut mengalami infeksi kolibaksiosis yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Penyakit ini tidak hanya mengancam kesehatan ayam, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak akibat penurunan produktivitas dan peningkatan biaya pengobatan. Adapun gejala klinis dari kolibaksiosis ini pada sapi atau hewan herbivora lainnya meliputi demam, anoreksia, dehidrasi, anemia, dan diare. Dehidrasi pada umumnya disebabkan karena kekurangan cairan tubuh atau elektrolit yang disebabkan oleh diare. Bentuk diare biasanya itu berlimpah atau encer. Nah, anemia pada umumnya ditandai dengan adanya warna kusam pada mukosa atau mulut mata. Gejala klinis kolibaksiosis pada bayi dikenal dalam 3 bentuk, yaitu diare neonatal, diare penyapihan, dan diare odema. Diare neonatal terjadi pada bayi yang baru lahir atau masih muda, bayi sebelum disapih dari induknya. Karakteristiknya diantaranya adalah berwarna putih, kadang-kadang disertai adanya lender atau darah.
Ya, baik selanjutnya, di sini ada pun cara penularannya, yaitu yang pertama, melalui pangan dan air liur yang terkontaminasi oleh feses. Yang kedua, vertikal dan horizontal dari induk ke anak. Yang ketiga, ada secara mekanik, agen penyakit ditularkan melalui kumbang hitam dewasa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perihalasi melalui pernafasan yang sumbernya infeksius berupa debu. Selanjutnya ada pun cara pencegahannya yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, tingkatkan, sanitas kandang, lingkungan, dan manajemen ternak menjadi lebih baik. Yang kedua, meminimalisir faktor-faktor pemicu penyakit, dengan cara dilakukan disinfektan atau fumigasi kandang, alat-alat kandang, dan biosecurity. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu isolasi penderita serta dilakukan tindakan terapi dengan antibiotika, vitamin, dan elektrolit. Oke, baik. Selanjutnya kesimpulan. Jadi, kolibasilosis ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan ayam broiler di peternakan dengan gejala yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif seperti menjaga kebersihan, manajemen stres, vaksinasi, dan pengawasan kesehatan secara rutin. Risiko infeksi dapat diminimalkan. Upaya pencegahan masalah ini penting tidak hanya untuk melindungi kesehatan ayam, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan ekonomi peternakan. Uh, Baik, mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kosakata atau kata-kata saya yang kurang enak didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.